Video saya sebelumnya Ah, itu saya membahas tentang konsistensi dan eksistensi gitu. Jadi semua usaha itu butuh effort, butuh konsisten, ya kan? iya. Supaya eksistensi kita tuh diakui. Berarti Sebetulnya gitu. di YouTuber dan di dunia usaha mirip-mirip ya. Halo semua, kembali lagi di channel saya Dian Eka Nugraha. Nah, saat ini biasanya saya bertiga ya dengan Mas Susanto. Saat ini saya ngobrol sama Mas Andi. Gitu. Biasanya kita ngobrol tentang bisnis. Kali ini saya sama Mas Andi mau ngobrol yang nggak penting. Tapi ngobrol yang nggak penting ini menjadi penting untuk diobrolkan karena ya sesuatunya nggak penting tapi menjadi penting tuh gimana sih gitu. Jadi seperti apa ngobrolnya nggak penting kita ya ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Oke. Di video saya sebelumnya Ah, itu saya membahas tentang konsistensi dan eksistensi gitu. Jadi semua usaha itu butuh effort, butuh konsisten, ya kan? iya. Supaya eksistensi kita tuh diakui. Berarti Sebetulnya gitu. di YouTuber dan di dunia usaha mirip-mirip ya. Betul, betul. Kalau kalau di dunia usaha seperti apa? Pernah nggak sih mengalami hal yang gitu? Jadi gini, saya kan mungkin beberapa tahun terakhir baru kelihatan agak lumayan. Iya. Ha. Dan banyak yang kayak misalnya datang ke saya terus ngobrol-ngobrol, oh, baru kemarin udah kayak gini ya. Iya. Ha. Baru kemarin. Padahal yang 8 jalan tahun loh. Mungkin ya agak kelihatan Bener, lumayan bener, misalnya 4 tahun terakhir itu benar. misalnya. Berarti kan tahun pertama yang saya nangis-nangis Iya, itu di mana gitu. berdarah-darah Benar, itu benar. Iya. kan banyak yang nggak lihat ya. Padahal toko saya pinggir jalan raya ya. Betul, betul, betul. Itu banyak yang taunya ini paling padahal baru setahun 2 tahun udah Udah kayak gini gitu. setahun 2 tahun kan Nah, kamu nuyul lihat di mana gitu. waktu pas saya Benar. numbuk-numbuk barang Iya. kosong kelihatan Nah, biar kelihatan kamu di rame. mana gitu. Kamu di mana? Lewat Benar. bolak-balik kan juga mereka nggak ngerti, benar, benar. ini apa itu yang mau dilewatin apa kan nggak ngerti. Ah, Padahal toko saya posisinya tetap di pinggir jalan Nah. itu, jalan sudah 8 tahun lebih. Mereka bilang baru setahun 2 tahun kemarin udah sebesar ini ya. Iya. Soalnya mereka lihatnya kan pas sudah mulai besar. Ya, memang Pas perjuangannya mereka nggak ngelihat. rata-rata orang itu melihat kita itu dari kesuksesan kita. Oh, orang itu sukses. Oh, Mas Andi sukses dengan usahanya. Oh, isi ini sukses dengan begini. Tapi mereka itu nggak melihat proses menuju kesuksesan itu seperti apa. Berdarah-darahnya Ya, gimana ya. betul. Mereka tahunya kita enak gitu. Belajarnya gimana, pas ngerasainnya harus jatuh bangkit lagi itu seperti Betul, apa kan. gitu. Nah, itu kan ada proses-prosesnya. Betul, Nah, gitu. mereka seringnya lihat hasilnya ya, Betul, tanpa betul. mau tahu tentang Prosesnya prosesnya. seperti apa. Terus maunya instan. Ya, Ya gitu. kayak misalnya Mas Diam hmm. membangun channel misalnya 6 bulan misalnya. Iya, Untuk ini 6 bulan dengan teknik yang benar, Iya. baru nyampe segini. betul. Oh, ada orang yang pengennya baru sebulan terus udah Iya. pencapaiannya sama dengan Betul. Dengan Jadi maksudnya ya, gimana ya? maksudnya gimana? Makanya sebenarnya begini ya. Di video saya itu saya menyebutkan bahwasanya kebanyakan dari ya karena saya sekarang menekuni profesi dari YouTuber ya. ya, Kebanyakan dari YouTuber pemula itu adalah bermimpi menurut saya. Karena apa? Ya yang ngimpi Mas gitu. Karena dia itu baru buat channel ya kan, Pengen langsung baru terkenal ngupload gitu ya. 1-2 video, Yang dia nonton pengen 1 juta. terkenal, pengen yang nonton langsung banyak. Itu ngimpi kamu kan gitu. Gitu. Padahal saya aja memang benar sih nggak ada hal yang nggak mungkin ya. betul. Tapi gitu. kan kemungkinannya kecil apa Ya, besar. itu tadi kalau kita satu dari sekian juta orang mungkin Nah, kalau iya. seperti itu. Ya kan memang benar sih kalau misalnya ada prinsip di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin ya benar. Nah. Tapi kan ada prosesnya. Ya. Jadi Terus bicara kemungkinannya juga mungkin nggak apa si A jadi kayak ya mungkin. Tapi kan harus melewati proses yang baik yang Betul. benar. Gitu. Nggak Jadi- langsung ujuk-ujuk Nah, nggak bisa. jadi seperti ini Mas Andi, saya juga pernah melihat sebuah channel. Dia 3 bulan, dia berhasil mendapatkan subscriber 125.000. Bayangin, luar biasa kan? Iya. YouTuber pemula dengan 125.000 subscriber dalam waktu 3 bulan. Saya sendiri luar biasa. Kok bisa ya? Saya berbulan-bulan, ya kan? Bahkan cuman di angka 6.000, naik turun lah di Iya. angka gitu. Kok bisa segitu?
gitu. Nah, saya punya usut gitu. Ternyata gimana? Ternyata anaknya itu sudah YouTuber sukses yang notabene dia itu subscribernya udah ratusan ribu juga. Jadi kan tinggal duplikasi sebetulnya gitu kan. Sudah ada yang memulai. Contohnya gini lah, ibarat kata ya kan, jenengan sudah mulai usaha. Kalau anak jenengan mulai usaha apa jadi kan nggak mungkin kan? Iya. Juga. Meskipun dari nol orang pasti mandang saya Ya, ya. Pasti kan gitu. betul, Misalnya betul. anak saya Gitu. kalau udah tua misalnya, Iya, betul, anak betul. saya bikin usaha. Orang pasti bakal ngeliat, oh itu Betul, anaknya Andi. betul, gitu. Misalnya saya kok baik, Hmm. anaknya itu bakalan ketularan Iya, positifnya. artinya Kalau saya nggak baik, kena efek lah iya, gitu. misalnya kok saya di bisnis kok banyak menipu dan lain-lain, Ya, anak saya otomatis. pasti, oh itu anaknya itu. Iya, iya, masih ke bawah lah, artinya ke bawah Gitu. lah ya kan. Oh gitu. anaknya Andi nggak usah. Gitu. Jadi ya memang kesuksesan itu ada yang bawaan ya kan. Ada yang memang kita merintis sendiri dari ya pahit kita mulai dari ya. pahit, dari mulai ya jungkir balik lah istilahnya seperti itu. Ya, luar biasa gitu. Kalau dari cerita pengalaman Mas Andi gimana sih? Ada sesuatu ya kita sharing-sharing lah gitu. Ya, itu seperti saya tadi cerita, mereka banyak sekali yang taunya pas saya udah kayak sekarang. Iya. Nah itu mereka riwa-riwi lewat depan toko saya ngelihat apa mereka 8 tahun loh mereka lihatnya iya, cuma betul, setahun 2 betul, tahun. betul, Jadi gitu. kadang-kala usaha kita, upaya kita yang berdarah-darah pun itu bakalan dilihat orang kalau kita udah ada hasilnya. Betul. Gitu. Kadang-kadang dan mereka lihatnya kalau yang benar setelah melihat hasilnya mereka runut ke belakang gimana Betul. sih prosesnya. Gimana prosesnya? Tapi gitu. kalau yang istilahnya kurang berpikir jernih, mereka cuman lihat di hasilnya. Betul. Terus harapannya meniru dan hasilnya Sama. sama. Gitu. Tanpa melihat dia prosesnya seperti apa Iya, sih gitu. dan mampu nggak dia itu untuk menjalani susahnya seperti kita yang sudah menjalani, yang sudah apa namanya merasakan jerih payahnya gitu. Karena menurut saya sih mungkin saya bisa melakukan, contohnya lah Mas Andi apa namanya sekarang buka pet shop lah gitu ya kan, poultry shop. Mungkin saya bisa meniru Mas Andi untuk buka pet shop atau poultry shop gitu. Tapi kesuksesan saya belum tentu seperti Mas Andi gitu loh. Itu tergantung dari usaha dan kemauan saya sebetulnya gitu loh. Tapi ya itulah tadi yang namanya rezeki itu nggak kayak sendal jepit sih menurut saya. Bener ya? Iya, iya, Gitu. iya. Nggak gampang ketuker kan gitu ya. Terus ini saya juga kadang gini, misalnya lihat postingan orang, kelihatan dia itu sudah melakukan segalanya, Iya. kelihatan dia sudah ngotot, Iya. kelihatan dia betul. sudah apa terus Maksimal lah, maksimal. semaksimal, ya. Saya udah yang penting berusaha semaksimal mungkin. Hmm. Tapi kan usaha itu ada caranya. Betul, betul. Misalnya saya gergaji gitu ya. Hmm. Saya mau keluar keringat banyak dan nggak selesai-selesai, ternyata cuman karena gajinya kebalik. Nah, betul, betul. Kayaknya kita sudah mempeng gitu ya, sudah Atau berusaha. gergajinya ternyata perlu diasah Iya, karena betul. apa udah Sudah nggak tumpul, sudah, iya. terus kelihatannya kan dia kayak yang sudah melakukan Iya, betul. dengan Usaha maksimal. dengan susah payah, tapi hasilnya kok nggak ada. Ya, padahal gitu. nah, itu kita kan diberi Heeh. sama Tuhan kan diberi apa namanya kemampuan untuk menganalisa terus belajar. betul. Oh ini ternyata salah ini Ya, ini saya kembalikan lagi ke dunia saya, ke dunia per-YouTubean ya. Kalau saya mungkin melihat Atta Halilintar atau Pak Imo segala macam, saya karbonnya kan jutaan ya, belasan juta bahkan ya. Gitu loh. belum tahu pengorbanan dia Padahal seperti apa padahal. Ketika dia mengawal itu seperti apa itu kan kita kan nggak tahu. Artinya kita melihat dia itu sudah sukses, sudah kaya segala macam tuh. Saya di dunia per-YouTubean sebenarnya kurang tahu Iya. ya. Cuman saya ngamati jadi YouTube beberapa tahun yang lalu kalau menurut saya itu belum tren ya untuk di kalangan artis ya. Betul. Orang masih mengandalkan TV analog ya. Jadi mereka masuk ke rumah produksi mengandalkan itu. Tapi sekarang kan mungkin 3-4 tahun terakhir kan semakin banyak semua artis punya channel YouTube sendiri. Dan saya juga menduga mungkin 5 tahun ke depan TV analog bisa jadi udah nggak ngetren. Iya. Karena mereka punya channel Akan sendiri-sendiri. beralih ya ke dunia Nah, itu digital yang lebih modern lah. Menurut saya 4 tahun yang lalu misalnya kayak Pak Im Wong dan lain-lain Iya. Mengawali ya. mungkin diketahuin sama teman-teman Iya, artis yang lain ngapain? bisa jadi. Iya, Ngapain bisa jadi. tinggal masuk ke rumah produksi. Betul. Kamu juga artis terkenal kok. Ngapain masuk ke tinggal masuk ke rumah produksi tanpa susah-susah, tanpa modal, Betul. langsung jalan. Sekarang kan kalau saya ngelihat
mereka akhirnya punya channel sendiri. Bahkan channel dia terus sekarang ya, bisa dijual ke TV. Iya, bisa dijual ke TV dan ya nggak usah dijual ke TV lah, dari channelnya sendiri itu juga menghasilkan uang yang sangat lumayan, sangat fantastis menurut saya. Dan mungkin 4 tahun yang lalu mungkin mereka dicibir sama teman-teman artis yang lain. Receh Mas, itu saya alami, receh Mas. Jadi begini Mas, sebetulnya semuanya sama sih sebetulnya. Mungkin di Indonesia juga seperti itu ya. Bahwasanya ketika kita mengawali, contohnya saya mengawali dunia YouTube ya, gitu loh. Saya istilahnya begini, apa ya? Saya udah nggak ngumun ya, bahwasanya ketika Mbak Imong atau Atta Halilintar tuh penghasilannya miliaran gitu. Karena usaha mereka tuh ya sudah cukup, menurut saya sangat maksimal sekali gitu. Sedangkan gini, saya dengan subscriber 6.000 dengan jangka waktu belum ada setahun lah saya fokus itu. Effort yang saya keluarkan, terus modal yang saya keluarkan juga nggak sedikit Mas, gitu. Apalagi mereka ya, pasti timnya, sudah banyak mengeluarkan modal yang cukup banyak lah. Jadi menurut saya wajar ketika mereka mendapatkan modal uang juga mereka, saya kira juga mereka memikirkan konsep ya. Ide itu mahal Mas. Mahal ya. Mahal gitu. Jadi mereka nggak gampang loh, misalnya kayak Mbak Imong atau artis yang lain memikirkan konsep, sementara dia sebenarnya tinggal ngikut aja sama rumah produksi, mereka tinggal acting ya. Tapi mereka berpikir sendiri, mau saya bikin apa tema seperti ini, konsepnya seperti ini, terus nanti apa aja yang mau jadi ini, teasernya seperti apa. Menurut saya itu bukan hal yang gampang. Kalau menurut saya sih malah seperti ini Mas, gitu loh. Ketika kita ya kan mengawali sesuatu apapun lah itu ya. Artinya kan kita belum diperhitungkan. Ya kan? Itu seomong-omong kita tuh nggak dianggap. Tapi ketika kita sudah mempunyai pengaruh, ketika kita sudah besar, kentut aja itu dihargai Mas, gitu loh. Kenyataannya seperti itu. Jadi, mungkin itu sebenarnya perumpamaan yang menyakitkan ya. Iya benar. Tapi kenyataannya seperti itu. Betul gitu. Ya, saya mengalami sendiri seperti itu sih. Iya. Padahal ya itulah. Walaupun pahit, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kita ngomong realitas kehidupan ya. Yang sebenarnya itu adalah seperti itu. Jadi jangan melihat kesuksesan orang itu dari sekarang orang itu sudah sukses, sudah punya sesuatu, tapi lihatlah prosesnya itu seperti apa, perjuangan seperti apa, sehingga dia menjadi sukses saat ini gitu. Kan begitu, luar biasa sekali gitu. Ada lagi masalah ini ya, jadi orang itu perlu konsisten di jalurnya. Misalnya kayak saya jalurnya di hewan ya, poultry shop ya. Mungkin saya sebenarnya bisa saja tergoda misalnya nambahin barang ini itu yang terus konsep saya jadi pudar, jadi hilang. Misalnya pet shop ya, mungkin saya ada peluang apa yang bisa dimasukkan atau yang penting jadi duit, akhirnya saya nggak punya identitas. Misalnya saya poultry shop ya urusan perhewanan, hewan ternak ya. Mungkin saya bisa saja tergoda, misalnya ini sebelah sini kan pertanian ya. Mas nggak sekalian pupuk, jadi saya bisa saja tergoda kayak gitu, tapi saya jadi nggak punya identitas. Walaupun saya akhirnya kan sekarang yang dipegang adik saya punya ada toko pertanian, tapi itu beda, bisa. Dan saya tetap waktu itu fokus di poultry shop dulu sampai istilahnya sampai ya punya yang lumayan lah ya, baru mengembangkan di yang lain. Saya setuju sekali Mas Adi. Biasanya saat ini pun tuh saya sebetulnya sedang mencari identitas baru untuk channel saya itu. Karena pada awalnya itu channel saya itu banyak membahas tentang dunia pertambangan. Mas Adit. Seiring dengan berjalannya waktu, saya kan sudah nggak kerja di dunia pertambangan lagi. Otomatis saya harus merubah konsep saya dong, gitu loh. Seperti apa? Nah itu tantangan buat saya. Saya mau menyuguhkan apa sih kepada penonton, gitu loh. Jadi sebetulnya saya saat ini juga lagi mencari jati diri saya untuk channel saya. Sebetulnya saya mau mengarah kemana sih channel saya ini gitu loh. Ya makanya masih banyak campur-campur, tapi ya suatu saat nanti saya pengen fokus sebenarnya di salah satu tema gitu loh. Intinya seperti itu gitu. Oke. Ini namanya Jadid. Oh iya gitu. Jadid Farm itu nama dia jadi. Oh iya ya. Biar adil. Ada Bara Pet Shop. Ada Bara Pet Shop, sekarang Jadid Farm itu ya. Sekarang jadi mau bikin catering namanya Prameswari Catering. Oh, itu nanti anak ketiga. Pingin ya. Nama lengkap kamu siapa, Dit? Iya.
Muhammad Jadid El Jadid. Ramdan. Oh, Jadi artinya pencerahan atau penerangan baru. oh iya, iya. Dia lahir di saat saya resign. Oh iya, iya. Jadi- Jadi mendapat pencerahan baru untuk usaha. Nah, itu peralihan dari bekerja ke dunia usaha ke jadi pengusaha Hmm. ditandai dengan lahirnya dia. Oh, luar Makanya saya kasih nama Iya. Hmm. Jadid Hmm. El Ramdan. Ya, jadi nama-nama usaha Mas Andi itu terinspirasi dari nama-nama anaknya Mas Andi ya. Ya, Gitu. di lain juga biar yang lebih menjual. Kalau Ya. Andi Pet Shop kan nggak menjual. Betul. Kan kita juga harus memikirkan nama yang Betul. menjual ya. Betul. Nama usaha saya dulu pertama itu awalnya Apotek Hewan Barokah. Oke. Sebelum jadi Bara PS ya, namanya Apotek Hewan Barokah. Cuman karena terkendala perizinan dan apotek kan harus punya apoteker dan ribet urusannya. Terus saya ganti nama yang sekiranya itu Menjual. menjual, Iya. mudah diingat, Nah. terus ya lebih di telinga dan itu lebih Lebih enak gampang. didengar lah ya. Lebih Terus akhirnya saya kasih nama Bara. Barapes. Ya, Bara itu kan nama anak pertama Iya, saya. iya. Nama lengkapnya Muhammad Gilardo Hasya Bara. Oh, Yang artinya Nah. itu kebahagiaan untuk Banjarnegara Iya. Gilar. Bara kan identik Iya, dengan Banjarnegara. iya, iya. Banyak orang yang nanya itu Bara karena Banjarnegara, itu Bara karena anak saya. Iya. Tapi anak saya karena Banjarnegara. Iya. Dadit, silahkan ke sana Mas Dadit. Oke. Oke, luar biasa Iya, sekali oke. ngobrol kita sore hari ini bersama Mas Andi. Ngobrol kita yang nggak penting ini mudah-mudahan menjadi manfaat Nabung untuk kalian semua. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah, Oke, hati-hati. bye.